Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetya Andriani akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 10 TSM1 SMKN 10 Malang. Kampanye praktik baik ini merupakan pemenuhan dalam ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Scaffolding sendiri adalah metode pembelajaran di mana siswa diberikan bantuan pada tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian bantuan tersebut dikurangi seiring dengan kemajuan siswa, sehingga mereka dapat mengambil lebih banyak tanggung jawab dalam belajar secara mandiri. Dalam proses pembelajaran, pembentukan makna dalam diri siswa membutuhkan dukungan dari guru dalam bentuk pendampingan atau scaffolding. Pendampingan adalah bantuan yang diberikan dalam wilayah perkembangan terdekat atau Zone of Proximal Development siswa. Seiring dengan peningkatan kompetensi siswa, bimbingan yang diberikan akan berkurang. Scaffolding sering digunakan untuk membantu siswa mencapai batas atas dari Zone of Proximal Development-nya. Contohnya adalah guru melakukan pendampingan terhadap siswa yang kurang memahami mengenai peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha di Malang, hingga siswa mampu memahaminya melalui penugasan dan kolaborasi kelompok antar sesama TK sejawat. Saya akan menjelaskan mengenai teori scaffolding dalam konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD sendiri menekankan pada pendekatan pendidikan yang harus mengarahkan pada pengalaman belajar siswa, strategi pembelajaran, materi pembelajaran, ataupun kurikulum pada tingkat yang lebih tinggi daripada perkembangan anak-anak pada umumnya. Dengan menerapkan konsep ZPD, proses pembelajaran akan mendorong perkembangan anak karena ZPD disesuaikan, diperbaiki, dikembangkan, dan disesuaikan dengan tahapan perkembangan yang sebenarnya dengan bantuan guru dan rekan sejawatnya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk maju ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi lagi. Berikut merupakan tingkatan scaffolding menurut Anghi Larry. Yang pertama adalah environmental provision. Siswa didukung untuk belajar lebih mandiri. Guru menyiapkan lingkungan belajar siswa yang mendukung, misalnya dengan membentuk siswa secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang kedua adalah guru dapat berinteraksi secara langsung pada siswa dengan menyampaikan konsep yang akan dipelajari, sehingga siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan pemecahan-pemecahan masalah tersebut. Lalu, guru juga dapat menyederhanakan sesuatu agar lebih mudah diterima oleh siswa. Yang ketiga adalah interaksi pengajaran yang secara gamblang mengembangkan pemikiran konseptual dengan menciptakan kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman kepada siswa melalui penugasan berupa tugas proyek. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di 10 TSM1 SMKN 10 Malang. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan penggunaan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Guru melakukan pendampingan dengan melakukan persepsi terkait materi. Hal ini berupa guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan dibahas. Lalu kemudian, guru memberikan tugas secara berkelompok untuk membuat suatu produk berdasarkan pemahaman materi tersebut. Kemudian, guru memonitoring keaktifan dalam pembentukan sebuah proyek tersebut. Lalu, guru memberikan bantuan berupa petunjuk, dorongan, peringatan, lalu menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, kemudian memberi contoh dan tindakan yang memungkinkan siswa untuk bisa belajar secara mandiri. Guru juga meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut dalam pengemasan sebuah produk. Hasil penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 10 TSM1 SMKN 10 Malang. Peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan bantuan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Scaffolding dapat membantu siswa dalam mengatasi hambatan belajar dan lebih percaya diri. Dengan caranya, guru yang memberi bantuan yang tepat pada awal pembelajaran. Guru memberikan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri untuk memecahkan masalah dan dapat menguasai materi pembelajaran. Siswa dapat termotivasi untuk belajar karena merasa didukung dan dipandu dalam menghadapi materi yang
dirasa oleh siswa sulit. Nah, ini merupakan hasil penerapannya. Siswa melakukan presentasi hasil produk yang telah dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Lalu, siswa juga kemudian terlibat aktif dalam diskusi dalam pembelajaran tersebut. Aktualisasi dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di kelas 10 TSM1 SMKN 10 Malang. Nah, peserta didik di sini sudah dapat membuat proyek berupa produk kreatif seperti infografis, video kreatif, scrapbook, dan juga puisi mengenai sejarah lokal, peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha terutama di wilayah Malang. Nah, ini mereka sedang melakukan kunjungan di Candi Kidal, lalu kemudian mereka dapat menyusun proyek sesuai dengan kreativitasnya. Lalu peserta didik juga dapat membuat esai sejarah yang sebelumnya belum mengenal dan memahami hal tersebut. Kesimpulannya adalah, dari hasil observasi pembelajaran sejarah di kelas 10 TSM1 SMKN 10 Malang, terlihat bahwa penerapan scaffolding ZPD telah berhasil dilakukan sesuai dengan langkah-langkah atau sintaksnya. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip scaffolding ZPD dengan baik dalam pembelajaran. Guru juga dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Dengan demikian, langkah-langkah ini memungkinkan siswa untuk lebih mengoptimalkan perkembangan potensial mereka melalui kolaborasi dan dukungan yang efektif.